Halo semua, perkenalkan saya Gloria Stefan dengan NIM A1C222026 dari Pendidikan Matematika Universitas Jambi R003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21 pada zaman modern. Nah, pembelajaran abad 21 ini merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Untuk konsep pembelajaran abad 21 menggunakan konsep 4C, yakni apa saja sih itu? Yang pertama yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam konsep ini, peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua, creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Manfaat lain dari kerjasama ini untuk melatih peserta didik agar bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa menentukan target apa yang tinggi untuk kelompok ataupun individu. Yang keempat, communication atau komunikasi. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Selanjutnya membahas mengenai karakteristik guru pada abad 21. Yang pertama, lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain. Karena zaman terus berubah dan guru wajib up to date agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif tentunya. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Model pembelajaran abad 21 adalah blended learning atau gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Teknologi bukanlah sesuatu yang sifatnya adisional, bahkan wajib pada pembelajaran abad 21. Yang keempat, reflektif. Guru harus mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi yang mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan dalam belajar. Yang kelima, kolaboratif. Guru harus dapat berkolaboratif dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang keenam, menerapkan student center. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensial. Pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuan, sehingga guru menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya. Nah, selanjutnya model pembelajaran pada abad 21. Model ini memiliki metode-metode yang kemudian banyak digunakan oleh guru pada praktik pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, student center atau pembelajaran dipusatkan pada siswa.
Pembelajaran ini akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa, dan guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, discovery learning. Metode pembelajaran ini mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving untuk bisa menjalani lifelong learning. Yang ketiga, flip classroom. Metode ini adalah membalikkan pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian dipelajari oleh siswa sebelum pertemuan di kelas, sehingga ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi. Yang keempat, project-based learning. Metode ini menerjunkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi, hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang kelima, collaborative learning. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial dalam pembelajaran. Yang keenam, blended learning. Blended learning mengolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengolaborasikan dua metode pembelajaran ini, pencapaian pelajaran bisa dioptimalkan. Thank you for watching and see you. Have a great day.